Jadi perlu diingat bahwa kenikmatan pertama itu adalah keberadaan kita. Kita ono itu krono apa? Kok nikmat? Krono berarti kita baik. Sebab yang tidak ada itu adalah gelap, yang gelap itu adalah jelek. Ada ini adalah suatu kejelasan, suatu terang, dan yang terang itu yang dini saya ono sing gelap, ono sing elek. Nah, ya tidak bisa menjaga kebaikan. Maka nikmat yang awal itu nikmat keberadaan kita. Dan setelah nikmat keberadaan kita ya nikmat kepercayaan kita kepada yang mengadakan kita. Jadi nak uang pidato atas nikmat Allah yaitu nikmat iman dan Islam. Puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kita yaitu kenikmatan iman dan Islam. Jadi jangan sing kurang kenikmatan keberadaan, kemudian kenikmatan iman, kemudian kenikmatan kita bisa memenuhi syariat-syariat Allah dengan aturan Allah dengan Islam gitu. Udune ngono. Tapi ini kan wong falsafah. Wong falsafah. Arab iki orang itu. Nah, wala yu'addi haqqahu al-mujtahidun. Wala yu'addi dan tidak bisa memenuhi haqqahu pada hak-hak Allah. Haqqahu pada hak Allah. Sapa al-mujtahidun. Ya siapa? Orang-orang yang bersungguh-sungguh. Sesungguh apapun itu orang beribadah. Sungguh apapun orang itu sholat menghamba kepada Allah. Tapi kalau dibandingkan dengan nikmat Allah itu tidak ada artinya sama sekali, gitu loh. Oleh karena itu orang-orang tidak boleh membanggakan sholatnya, membanggakan ibadahnya gitu. Will sholat sedino terus, gitu. Wudu tidak pernah batal. Itu mustahidun orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Tapi meskipun demikian, itu belum sebanding dengan kenikmatan-kenikmatan Allah yang diberikan kepada itu. Gitu. Hak Allah belum kamu penuhi secara sepenuh-penuh. Maka sangat merupakan dosa besar dan menggugurkan pahala-pahala itu orang yang ujub. Orang yang ujub itu yang bangga dengan amal-amalnya. Itu orang yang ujub. Itu di dalam dunia tasawuf, wah paling dikecam itu, paling dikecam ya. Akhirnya kayak iblis itu. Iblis itu merasa paling bagus, merasa sudah lebih dulu beribadah daripada malaikat-malaikat gitu. Apalagi manusia Adam baru kemarin diciptakan. Apalagi dia dari tanah, saya dari api kok. Tujuh. Bangga dengan dirinya sendiri, dengan amalnya sendiri. Padahal wala yu'addi haqqahu al-mustahid. Orang yang bersungguh-sungguh ibadahnya kaya apa, ora iso memenuhi hak-hak pada Allah. Yang dimana Allah itu secara total harus disembah, harus jeneng wali, jeneng nabi, ora iso memenuhi hak-hak Allah. Lah awake dhewe salah. Ya kuwi memang awake dhewe iki beragama secara minimalis lah, awake dhewe. Minimalis. Minimalis mengharapkan rahmat. Ya, ora masalah wong kelas ini memang Gusti Allah. Itu aja masih mendukung sama syafaatnya. Oh iya. Agak gitu lah. Jadi penyakit yang paling berbahaya itu adalah ujub. Bangga, bungun, awake dhewe wah aku paling apik, wah aku paling sregep, wah aku paling ahli ibadah. Ya kita harus ngeleki wong melakukan kemungkaran, tapi kita tidak boleh merasa gitu. Sampai orang minum-minum dan lain sebagainya, kita nggak boleh merasa lebih baik sebelum kita mati. Apa artinya harus mati? Karena bisa juga dia menjadi orang baik, saya menjadi orang jelek. Nah, itu namanya potongan buang maksiat proses. Nah, oleh karena itu
agama Islam tidak boleh melaknat. Kecuali yang sudah dilaknat oleh Allah dan itu sudah jelas. Melaknat Fir'aun itu tidak masalah. Wong memang sudah jelas. Melaknat iblis itu tidak masalah. Sampai kepada melaknat. Pamannya siapa? Joe Biden atau siapa? Netanyahu. Kemungkinan Netanyahu itu menjadi muslim. Gitu. Kemungkinan. Kita tidak tahu. Kita mengecam bahwa dia penjahat, oke. Tapi kalau sudah sampai laknatullah, itu tidak boleh. Kecuali dia memang mati betul-betul, dia dalam keadaan dosa genosid yang Nah, melaknat Abu Jahal tidak masalah, dia sudah dilaknat. Saya tahu. Tapi selagi orang itu masih itu orang Yahudi yang terkenal demikian. Tapi juga ada orang Yahudi yang baik. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu sahabat Kanjeng Nabi yang paling setia. Kemudian Unaira itu sahabat orang Yahudi yang betul-betul memegang Dusturul Madinah sehingga dia ikut perang membela Nabi pada perang Uhud. Kemudian dia mati dalam Uhud itu membela Nabi. Padahal dia orang Yahudi. Itu orang Yahudi itu ada 12 klaim. 12 klaim dalam Quran ya, jangan panjenengan saya tahunya hanya dalam Quran, dalam kitab-kitab lain saya tidak belajar dan dalam sejarah-sejarah lain saya tidak belajar itu. Isnai asyarona baik dalam Quran ada 12. Di antara 12 itu sudah hilang satu bani keturunan. Hilang satu itu ketika dia melihat sedulur-sedulur yang 11 bani itu kok ngono kurang aja. Jadi ketika Nabi Isa, Nabi Musa mengambil kitab Taurat itu berupa langsung, di mana Nabi Musa itu kan janjinya 30 hari. 30 hari panjang Nabi Musa kan ceritanya Nabi nih Bani Israel. Ya Allah sudah 30 hari kok belum diberi-beri. Wah, Allah mengukur tambah 10 hari. Dalam masa 10 hari itu orang-orang Bani Israel tidak sabar menanti sehingga membuat patung sapi emas gitu. Dan patung sapi emas. Emasnya dari mana? Emasnya dari rampasan orang-orang Fir'aun ketika melarikan diri ke Palestina kan gitu. Padahal pada waktu itu doktrin Yahudi itu rampasan yang namanya rampasan perang itu diharamkan. Gitu. 40 hari akhirnya 40 hari. Setelah dinanti 40 hari pun tidak mau beriman sehingga di dalam Quran diceritakan khuluna atena kuwati wasmau apa itu warafa'na fawqakum itu saya angkat gunung Tur kowe nek gelem nampa kitab Taurat kita tidak ke gunung Tur meskipun kayak gitu rakyat. Tapi ada satu klaim yang sekarang ini hilang karena melarikan diri. Jadi kelompoknya Bani Israil karena merasa prihatin, artinya apa? Artinya ketika sesuatu itu diwujudkan, itu pasti punya potensi bagus. Maka dari itu kita tidak bisa menilai kecuali dia sudah meninggal. Akhirnya bagaimana? Iku ngaten harus itu. La yudrikuhu wa'dul himat wala yanaluhu ghausul fitan. La yudrikuhu tidak bisa mencapai hak-hak Allah. Hak-hak Allah, memenuhi hak Allah. Bu'dul himat, suatu tujuan yang tinggi tidak bisa. Cita-cita saya akan menjadi hamba Allah yang sungguh-sungguh bisa penuh sebagai hamba Allah. Meskipun orang punya cita-cita semacam itu, tetap tidak bisa memenuhi
hak Allah. Wes aku tak jadi kawulane Gusti Allah. Sholat terus. Dilakoni yo belum bisa memenuhi hak Allah. Nah gitu. Walayana lu gausul kita dan tidak bisa memenuhi hak itu penyelaman kecerdasan orang, pemikiran dan lain sebagainya. Ini tidak ada artinya sama sekali. Piton itu kecerdasan, kekuatan akal alladzi laisa lisifati hadun mahdudun yang alladzi yang laisa yang tidak ada bagi sifat-sifatnya Allah itu batas yang tertentu tidak ada. Allah itu sifatnya bukan hanya 20. Allah itu asma'nya bukan hanya 100 atau 99. Tapi sifatnya itu tidak terbatas. Semuanya sifat yang sempurna. Namanya semuanya nama yang baik. Cuman yang diajarkan kepada kita itu 99. Masalahnya demikian. Sifatnya Allah tidak terbatas. Namun kadang-kadang kita salah untuk memaknai nama Allah. Nama yang namanya saya umpamanya Ubaidullah itu kalau artinya hamba Allah yang penuh kasih sayang namanya. Atau hamba yang disayangi oleh Allah. Saya tidak kasih sayang saja, kadang-kadang saya marah. Maka pada kata-kata kasih sayang itu mengandung juga makna kemarahan gitu. Jadi Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Ketika kita membaca Asmaul Husna, maknanya bukan pengasih saja, tapi ingat bahwa Allah itu musamma yang dinamai, dan itu nama, dan namanya itu banyak. Nama itu melekat pada sesuatu yang dinamai. Jadi kalau Anda bilang Ar-Rahman itu di dalamnya ada arti Al-Muntakim yang maha menyiksa, yang maha pengapur, yang maha memberikan madarat, yang al-mudhar yang maha memberikan manfaat. Kadang-kadang kita salah membaca itu. Cuman ketika kita bicara Ar-Rahman, maka stressingnya kepada kasih sayang Allah. Tapi maknanya itu kembali kepada yang dinamai. Yang dinamai Allah maknanya. Padahal Allah juga punya makna Al-Muntakim yang maha penyiksa. Gitu. Ego jadi sifatnya Allah laisa haddun mahdudun. Sebagaimana Quran. Quran itu maknanya tidak terbatas. Sebab Quran itu kalamullah. Tidak terbatas. Maknanya tidak terbatas. Walas apa yang ditulis di dalam tafsir itu hanya sebagian saja. Nah, itu. Walanaktun mawjudun. Walanaktun mawjudun. Yang tidak ada sifat yang mawjud itu artinya yang bisa kita lihat. Yang tidak. Nah, kalau dalam hal ini kadang-kadang saya harus melihat itu tafsirannya naktun itu sifat mawjud. Wala naktun mawjudun. Naktun itu satu sifat. Wala naktun mawjudun wala waktun maktudun wala ajalun maktudun fatarul khalaik kudratihi wala waktun maktudun wala ajalun maktudun fatarul khalaik kudratihi wa nasyariyah birahmatihi wa watatan syukuri maidana abdihi. Nah ini naktun itu maknanya sifat, wujudin itu maknanya maju. Tapi yang dimaksud bila niku nanti kita telah dari yang ada di dalam. Sementara saya belum membaca yang ada di dalam ini. Wala naktun mawjudun alladzi laisa lisatul haddun mahdudun wala naktun mawjudun, dan tidak ada suatu naktun itu ya
sifat berdua maknanya sifat tapi sifat yang mengikuti ya, ada sifat yang mengikuti itu namanya natur ketika ada sifat kemudian ada sifat lagi sifat yang kedua itu dinamakan natur itu dalam bahasa Arab itu demikian lisati haddun mahdudun wala natun mawjudun naat yang mewujud suatu sifat yang mewujud itu artinya yang hanya itu saja wala waktun mamdudun dan tidak ada waktu yang terbentang artinya apa bahwa tidak ada dimensi waktu bagi Allah tidak ada dimensi waktu itu tidak ada waktu zaman waktu itu ada karena kebutuhan kita gitu. Dan Allah tidak butuh sama sekali. Maka bagi Allah tidak ada waktu. Kita waktu malam, waktunya tidur karena kita butuh tidur. Waktu pagi karena kita butuh mandi, kita butuh apa dan kita punya kewajiban sholat subuh. Waktu itu karena ada kebutuhan. Kalau tidak orang itu tidak butuh wong edan itu ora waktu. Gamane carane cah kene jenengane Arifin bengi yo rene nak omahku payo juga grok-grok ngono. Iso engko wis entuk kene meneh. Bagi dia tidak ada waktu. Tidak ada waktu itu artinya kalau manusia itu sudah tidak membedakan antara malam siang bagi dia tidak ada artinya kita bisa mengatakan ini orang di waktu gitu. Nah Gusti Allah betul-betul tidak ada waktu karena tidak butuh waktu karena Gusti Allah tidak butuh waktu. Wala jalun mas mamdudun dan tidak ada masa Gusti Allah itu memperpanjang, memperpendek itu sudah tidak ada. Kalau sudah saatnya itu ya Allah berkehendak ya berkehendak, tidak ada penundaan, tidak ada apa-apa. Lah kok dalam cerita-cerita agama ada penundaan dan lain sebagainya. Wih, bukan syariat. Hakikate ora ono. Nah, donga itu apa donga? Gusti Allah nek nentokke nentokke. Donga itu merupakan suatu rentetan takdir Allah. Wah, jadi wong fakir, donga jadi wong sugih. Nah, rentetannya itu apa? Rentetannya saya bekerja keras, saya ya baru rentetannya itu rasional. Allah itu mengajarkan kepada kita rasional. Kemudian saya menjadi orang kaya. Lah apa bisa orang kaya tanpa iso banyak. Orang kaya tanpa bekerja banyak. Orang kaya itu merupakan rentetan suatu ketentuan. Lah aku ndonga. Wali-wali kuwi nakal, wali-wali kuwi nakal. Dinene mesti kei kabar. Wong sing dadi presiden pamane Prabowo Pak Anies Pak Ganjar. Ndongake pamane Pak Anies ngono, ndongake Ganjar ngono. Ndongake Prabowo ngene-ngene. Padahal dinene wis entuk bocoran. Dikira mandi itu ngene. Kuwi ngaran datan satu. Nah kali wali-wali ngeri Pak. Padahal dia sudah diberi isyarat. Kok jur bisa merubah takdir kula. Ning hikam kan sawabikul imam la yukhriku aswara asbab abdar kan. Renteke wali, renteke wong sing sentika kok merubah takdir Allah. Nah, sebagai suatu rentetan takdir Allah. Sunan Kalijogo macul dadi emas. Jumbo bener mbok ora. Bukan berarti Sunan Kalijogo itu bisa merubah tanah dari emas. Memang beliau sudah tahu bahwa di sini ada emasnya gitu. Allah menjadikan emas pada waktu itu. Gitu. Jadi kayak gitu. Wadarul khalaik begitu terus. Allah yang menciptakan seluruh makhluk dengan kudrahnya Allah. Kudrah. Dan wa nasyara riyaha bi rahmati dan Allah yang telah menghembuskan angin itu dengan rahmatnya. Amin dengan rahmat.
Yang menghembuskan angin itu adalah rahmat Allah di sini kan. Gambarannya puitisnya demikian. Kasih sayang Allah telah menghembuskan angin gitu. Nah, ini memang kalau kita mau mengkaji dari sini sisi sastranya memang dalam sekali tapi ya terlalu panjang gitu. Bahwa tidak bisa syukuri medan api dan Allah telah mematok bahwa ada dengan batu-batu bumi. Batu itu sebagai patok dari gunung, maksudnya gunung ini adalah patok dari keseimbangan alam ini. Urano gunung ya wis bar kabeh. Gitu. Nah, ini biasanya teman. Setelah ini nanti baru nasihat-nasihat. Karakternya khutbah itu memang demikian, mendahului dengan ketuhanan. Setelah itu nanti petunjuk-petunjuk sampai kepada petunjuk teknis pasukan dalam itu didahului dengan ayat bangkai para ulama dulu. Monggo dengan yo ngono kuwi yo, omong-omong wis ngono kuwi.